Ya, oke, masih bersama Dokter Raninda Perdana selaku Health Marketing Manager Aqua dan kita akan nyambung lagi nih ya dok ya. Ya, Tentunya kalau tadi kita berbicara kualitas. betul. Nah, kualitas ini bisa lebih dalam nih di sesi kedua. Kira-kira seperti apa nih? Oke, kalau misalnya untuk Mhm, kualitas, mhm, yang pasti yang tadi saya bilang kita udah 43 tahun ada di mhm, Indonesia, sudah mhm. menjadi bagian dari keluarga Puber besar kedua. Indonesia. Betul, puber kedua. Makanya biasa kalau puber kedua lebih agresif Oh ya. itu benar. Oke, Betul. gimana gimana? Jadi Aqua itu memang selalu memastikan sumber air yang dipilih Iya. telah melalui proses yang penuh ketelitian dan hati-hati. Nah, kita sekarang lagi campaign. Sebenarnya ini campaign udah lama, cuman kita mau mulai menggaungkan lagi, yaitu Mhm, pijar, pilih, jaga, dan rawat. Apa mhm, sih maksudnya pilih, jaga, dan rawat? mhm, Yang pertama yang tadi saya bilang, Aqua sudah lama di mhm, Indonesia dan sudah menjadi bagian mhm. keluarga Indonesia. Ya, Dan dalam keluarga sebenarnya pada umumnya ibu nih yang paling ya. memahami bagaimana Aha, menjaga dan merawat keluarganya dengan baik. Nah, seperti ibu juga, kita aha. Aqua sebagai water expert selalu memberikan kualitas air dari sumber pilihan terbaik alam Indonesia untuk memberikan manfaat dan menjaga kesehatan keluarga Indonesia. Ngomongin Oke. masalah sumber air, sebenarnya apa sih maksudnya sumber air yang tadi saya Mhm, bilang kan, sumber mhm, air belum tentu semua air itu mengandung mineral mhm. pertama dan sumbernya itu harus jelas, yaitu sumber mata air terpilih yang baik untuk dikonsumsi. Ya. Jadi air hasil filtrasi alamilah yang memiliki kandungan mineral alami yang Mhm. terjaga. Seperti Oke. itu. Aha, aha. Dan biasanya kita ambil air dari lapisan terdalam Mhm. dan di pegunungan. Hmm. Nah, Berarti ini memang sumber utamanya adalah pasti air pegunungan ya. betul, air Air pegunungan. pegunungan di berbagai wilayah di Indonesia. Kalau di Ya, Bogor itu sempat saya tuh di ada juga kan di Bogor? ada di Bogor. Di Kita Bogor punya ada ya. 17 titik, 17 titik tapi ya. jangan tanya saya di mana aja, karena saya nggak hafal. Tapi yang Oke. pasti Aha. saya udah pernah sekali ke Hmm. pabrik yang di Mambal di Bali. Oke. Gitu. Aha, aha. Selain itu kita punya ada di Klaten, Mekarsari, di Mhm. sini Surabaya kita juga di Pandaan ada Oh iya di dan lain Panean. sebagainya gitu. Oke. Baik. Nah, tentunya kualitas yang tadi udah disebutkan untuk masyarakat Ya, itu tentunya sangat berfungsi banget ya untuk kesehatan. betul. Dengan minum air mineral khususnya untuk aqua aja kualitasnya memang sudah seabrek itu ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan dari melalui WA ini ya, dari Febri. Ya, Selamat pagi Febri. Ini nanyakan apa beda manfaat dengan produk lain. Nah, ini kan tadi kan udah disebutkan mungkin manfaat ya atau betul. kualitas atau keunggulan. Yang dibedakan, yang membedakan dengan produk lain ini apa ini? Oke, Hmm. yang tadi sebenarnya yang saya jelaskan intinya Hmm. adalah sumber air pilihan kita dan Hmm. kita berasal dari sumber air tanah paling dalam. Apa sih Hmm. maksudnya? Mungkin saya coba kita bayangin ya kalau Hmm. misalnya lapisan tanah itu kan banyak tuh, ya Benar. kan? Banyak. Nah, kita itu lapisannya sampai ke dalam lebih dari Hmm. 7 lapisan Hmm. dan sudah melalui filtrasi alami. Apa sih Oke. maksudnya filtrasi alami? Uh-huh. Nah, kalau misalnya ditanya apa bedanya dengan produk lain, Hmm. mungkin saya kurang kurang tahu persis ya kalau Hmm. dari produk lain seperti apa prosesnya. Tapi yang pasti Hmm. kalau di Aqua prosesnya alami, Hmm. filtrasi alami. Jadi Hmm. air yang turun masuk diserap oleh tanah Hmm. itu dia akan terjadi proses filtrasi alami masuk ke bebatuan dan lain sebagainya. Jadi pada saat sampai di paling dalam Hmm. tanah lapisan paling dalam itu kualitasnya adalah air mineral alami yang sudah tersaring. Hmm. Jadi dia kayak kayak udah disaring secara alami, jadi tidak ada campur tangan eh, Hmm. kontaminasi dari tangan manusia. Hmm. Kita ambil langsung airnya dari situ, kita sambungkan pipa, lalu melalui proses pembunuhan bakteri dan lain sebagainya, lalu langsung dikemas ke botol. Jadi Botol. benar-benar tidak ada tangan yang tersentuh Hmm. atau mengganggu atau mengkontaminasi Dari aliran ini ya, aliran air aliran tersebut. dari yang paling dalam Betul. sampai ke pabrik gitu ya. Betul sekali. Oke. Bukan sampai ke pabrik aja, Mas, Hmm. bahkan sampai ke tangan konsumen. Jadi Oh, benar-benar oke. kita nggak pegang. Oke, Gitu. siap-siap. Semua berarti mesin semua yang bekerja ya. Betul, mesin dan ada kurang lebih 152 titik pengamanan. Jadi kita harus yakinkan betul bahwa tidak ada di tiap titik. Jadi pada saat air dialirkan, lalu dimasukkan ke botol, dikemas, masuk ke kotak, lalu di delivery ke konsumen, itu benar-benar tidak ada campur tangan atau kontaminasi ke dalam produk Aqua. Jadi benar-benar steril. Betul. Oke. Dan mungkin itu salah satu pembanding juga ya. Jadi istilahnya kualitas yang bagus ya, Betul. sisi positif, sisi baiknya tepatnya seperti itu. Ya. Nah, kalau kita melihat saat ini kan memang banyak banget air
benar bermunculan 1, 2, 3. Saya yakin kalau secara nasional sudah kelihatan, tapi kalau secara wilayah per daerah itu lokal ini kan keluar juga semua nih banyak nih. Betul. Nah tentunya persaingannya semakin luas, semakin besar. Apakah ada varian-varian dari Aqua sendiri nih untuk bisa dari sisi market kan tentunya saat ini udah jadi lead ya. Nah, adakah pengembangan dari itu? Kalau misalnya untuk Aqua sendiri yang tadi saya bilang, intinya kita akan memastikan kualitas air mineral Aqua itu terjamin, kandungan mineralnya didapat dari mineral alami, tidak ada injeksi atau penambahan mineral di dalamnya, karena kalau misalnya kita ingat dulu-dulu banyak banget isu kalau misalnya suka buka Facebook tuh, saya suka dikirimin linknya sama teman-teman saya mengenai yang kasus Florida katanya. Oh iya. Kandungan Florida di Aqua itu berbahaya, membuat anak Indonesia bodoh. Itu sebenarnya cukup agak diklarifikasi karena itu cukup menyesatkan. Balik lagi kita di sini sudah 43 tahun dan kita juga cukup patuh dengan peraturan di negara Indonesia. Jadi kalau misalnya kita lihat peraturan Menteri Kesehatan bahwa dan Badan POM itu semua ada aturannya berapa kadar mineral yang harus dikandung untuk air minum dalam kemasan seperti itu. Dan itu semua kandungan mineral kita alami dan itu semua dalam batas normal, tidak melebihi dari aturan pemerintah. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya dibilang iya Floridanya tinggi, sebenarnya itu salah karena kandungan mineral dalam air itu tidak setinggi itu pertama, dan kandungan Floridanya kita tidak melakukan intervensi apapun, jadi kita tidak menginjeksikan Florida tambahan atau lain sebagainya. Itu yang pertama. Nah kalau misalnya tadi ngomong, ya ini kan sekarang banyak banget nih air mineral yang ada, maksudnya yang di market. Sebenarnya sih kita bukan ingin, seperti yang tadi saya bilang kita market leader, jadi sebenarnya kita juga tidak perlu khawatir dan kita tahu betul kualitas Aqua seperti apa, dan itu hanya bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Karena saya sering banget kalau misalnya saya jalan ke daerah-daerah, pasti mereka bilang, kenapa sih dok kalau misalnya minum Aqua terus saya coba minuman lain tuh pasti beda deh rasanya gitu, karena memang mereka sudah merasakan sendiri manfaat dari Aqua gitu. Nah kalau misalnya tadi ditanya kalau varian Aqua tuh saat ini apa sih, variannya mungkin lebih ke arah kemasan ya mas. Ukuran dari kemasan ya. Ukuran dan kemasan, jadi kita punya gelas 330, 600, 1.500 ml. Lalu kita juga punya galon yang biasanya ini yang memang paling sering dicari sama ibu rumah tangga ya. Nah, jadi ibu-ibu biasanya memang sudah mempercayakan air yang digunakan di rumah itu adalah air Aqua gitu. Kalau misalnya untuk produk lain sih di Danone Aqua kita punya banyak. Kalau misalnya tadi kita sempat ngobrol ya waktu lagi lagu, Mas nanya sebenarnya Danone Aqua tuh memang cuma Aqua aja. Sebenarnya enggak, Danone Aqua itu ada beberapa produk turunan lainnya, seperti kita punya Fit. Oh iya, oke. Fit itu juga under our umbrella brand. Lalu kita punya Fit Levite yang baru launching. Itu bedanya apa dengan produk kompetitor? Karena kandungan gulanya lebih rendah. Jadi benar-benar itu air mineral dicampur dengan perasa supaya lebih, kan ada orang yang nggak terlalu suka minum air biasa ya. Jadi ada intake-nya. Nah itu kita sediakan juga. Lalu kalau untuk di segi olahraga kita punya air isotonic juga, Mindzone. Gitu. Berarti kalau untuk apa memang tetap berada di jalur air mineral atau air putih itu, dan variannya mungkin dengan brand yang lain seperti itu. Oke, baik. Sudah terjawab nih ya. Ini ada yang SMS dari Adelia. Aqua memang sudah cukup lama di Indonesia. Adakah program nyata bagi masyarakat? Itu pertanyaan yang bagus banget ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, saya belum menjelaskan nih yang tadi campaign pijar, pilih jaga rawat. Nah, salah satunya itu adalah rawat. Apa sih maksudnya dengan rawat? Karena kami menyadari bahwa pelestarian air itu tidak dapat dilakukan sendiri. Jadi harus melalui kerjasama dan dukungan dan berbagai pihak, termasuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jadi kalau tadi saya bilang, dari 17 titik pabrik Aqua, sumber air Aqua, itu kita selalu menjaga pelestariannya. Dan kita juga bekerja sama dengan tim CSR dari Danone Aqua untuk memastikan bahwa kita tidak melakukan pencemaran untuk masyarakat di sekitar, pencemaran air. Dan kita tidak mengambil sumber air dari yang biasa mereka gunakan untuk sehari-hari. Oh gitu. Ya, dan untuk melakukan itu pun, kita juga melakukan penelitian lebih dari 1 tahun. Jadi kita memastikan bahwa dari sumber air itu kita tidak mengambil jatah masyarakat yang pertama, dan yang kedua kandungan air yang kita ambil itu lapisan paling dalam, jadi berbeda dengan lapisan yang diambil oleh masyarakat sekitar.
Jadi banyak kegiatan yang kita lakukan. Ada beberapa contohnya, misalnya kita lakukan edukasi juga untuk anak-anak yang tinggal di area sekitar Aqua. Lalu selain itu juga kita punya campaign untuk memastikan anak Indonesia itu minum air yang cukup. Jadi kita pertengahan tahun lalu sudah launching nama proyeknya Aku Mau Air Aku Sehat. Itu juga kita sudah jalan ke beberapa sekolah. Oke. Baik. Ini sudah ada ya? Baik. Ya. Pak Jonan. Oke. Pagi Pak Jonan. Alhamdulillah Bapak sehat. Pak, udah mau tanggal gajian Pak, ini udah akhir bulan. Curhat. Oh gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, gimana nih Pak? Ya. Oke. Ya. Ya. Kalau aku bisa di air mata di wajah. Oke. Ya. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih Pak Jonan. Ya. Silakan bisa langsung dijawab. Yang pertama, ya tadi ini sebenarnya menyangkut juga yang tadi Mas Jamal tanyakan ya. Sebenarnya kan banyak banget nih air yang beredar di pasaran gitu. Jadi kadang mayoritas masyarakat melihatnya hanya melalui iklan di TV atau iklan di radio yang durasinya juga nggak panjang. Jadi tidak semua informasi bisa tersampaikan dengan baik kan. Nah yang pertama tadi pertanyaannya apa sih bedanya minuman mineral yang pasti air mineral itu adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral gitu. Jadi yang tadi saya bilang sumbernya bisa dari macam-macam, bisa dari pegunung. Yang paling baik adalah air dari pegunungan dengan lapisan yang terdalam. Tapi ada juga beberapa air minum dalam kemasan yang kandungan mineral dan sumber mata airnya itu diambil tapi nggak terlalu dalam gitu. Itu yang membedakan kita dengan air mineral yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang tadi tanya apa sih maksudnya minuman berkarbonasi? Minuman berkarbonasi itu contohnya soda. Jadi yang mengandung karbonat. Gitu, jadi sengaja diinjekkan kandungan karbonat, tapi nggak selalu ada yang berasa. Kalau misalnya kita tahu ada soda water atau Aqua juga punya Aqua Reflection yang sparkling water. Nah itu kalau untuk soda water atau sparkling water dari Aqua itu kita hanya injekkan sedikit karbonat untuk ada bubble-nya. Tapi kita tidak menginjek perasa atau yang lainnya. Sebenarnya apa sih tujuannya? Kalau misalnya tujuannya itu sebenarnya lebih untuk memberikan sensasi yang lain aja, gitu. Tapi isinya sama air mineral, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin air berkarbonasi yang soda, biasanya sudah dicampur dengan kandungan gula, perasa dan lain sebagainya. Bedanya apa? Kalau misalnya yang soda dan kawan-kawannya itu karena dia kandungan kalorinya pasti lebih tinggi karena kandungan gulanya juga tinggi. Gitu. Jadi kalau misalnya pengen saya bosan nih minum air mineral biasa, pengen yang ada bubble-nya, nah itu biasanya minumnya Reflection atau Aqua Reflection yang sparkling water atau soda water juga bisa. Terus ada lagi air oksigen. Nah ini juga menarik ya, karena juga sekarang lagi banyak. Benar, sekarang lagi banyak. Nah sekarang kalau misalnya ditanya, saya ngomongnya berdasarkan penelitian deh. Saya nggak mau, maksudnya saya nggak mau nyebut brand atau yang lainnya. Cuman intinya message-nya adalah karena saya pengen tahu juga sebenarnya ada efeknya nggak sih dengan air oksigen. Pertama apa sih air oksigen itu? Air oksigen itu sebenarnya air mineral dalam kemasan juga. Air minum dalam kemasan dia diinjek dengan kadar oksigen yang tinggi. Kurang lebih kalau misalnya yang kita hirup nih di udara bebas itu kurang lebih kadar oksigennya masuk dalam tubuh kurang lebih 60-70 ppm. Kalau misalnya mereka
diinjek sampai 120 ppm. Lalu dikemas secara khusus supaya kandungan oksigennya tetap berada di dalam botol. Yang pertama, kita tidak bisa menjamin pada saat kita sudah membuka produk tersebut pasti akan ada kandungan oksigen yang keluar. Ya, itu pertama. Lalu yang kedua, pada saat kita minum, pertama kita butuh oksigen. Sekarang kita kalau ngirup oksigen masuknya kemana sih? Hidung. Ya, saluran pernapasan. Betul. Nah, tapi kalau misalnya ini kan lewat saluran pencernaan. Betul, lewat mulut, jadi masuknya ke pencernaan. Jadi mungkin prosesnya yang berbeda. Kalau misalnya kita hirup udara, langsung diproses kan, masuk ke paru-paru, jantung, nanti oksigennya akan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau misalnya air yang mengandung oksigen, itu masuknya melalui jalur pencernaan. Jadi nanti dia prosesnya ngikutin kayak kalau kita makan, jadi masuk ke lambung dulu, nanti dari situ dipecah enzim-enzim dan lain sebagainya, nanti kan kandungan oksigennya baru dibawa ke usus, lalu nanti diserap di seluruh tubuh melalui darah, kayak gitu. Jadi prosesnya agak lebih panjang. Tapi untuk dari sisi manfaatnya? Nah, kalau dari sisi manfaatnya, yang oksigen ini? Ya, saya kemarin baru baca ada penelitian, ini dilakukan untuk atlet ya. Jadi pada saat orang berolahraga, jadi ini pengen tahu sebenarnya oxygenated water sama athletic performance itu ada hubungannya apa enggak? Ya, ini dipublish pada tahun 2006. Jadi sebagai kesimpulan, air beroksigen itu gagal untuk menunjukkan analisa kuantitatif atau secara fisiologis pada exercise performance and recovery. Jadi pada saat dia pemulihan, karena kan kita bayangkan kalau misalnya kita olahraga kan pasti kita butuh oksigen banyak kan, gitu. Nah, diharapkan dengan minum air beroksigen ini ada efeknya untuk recovery sel-sel yang membutuhkan oksigen. Ternyata pada saat dilakukan penelitian ini ternyata tidak menunjukkan hal tersebut. Jadi makanya belum ada penelitian lagi setelah ini yang menunjukkan adanya benefit. Jadi balik lagi gitu. Ya. Gitu. Itu air oksigen. Satu lagi boleh, air isotonik. Ada yang telepon lagi soalnya. Ya, tunggu. Air isotonik. Aduh, Pak Jonan sedih soalnya belum gaji ya. Yang satu lagi mengenai air isotonik. Air isotonik itu adalah air yang diberikan kandungan isotonik. Jadi kayak magnesium dan lain sebagainya, ada mineralnya, terus ada ion-ionnya juga. Jadi isotonik itu ditambahkan ion. Sebenarnya apa sih? Kenapa? Karena jadi gini, kalau misalnya kita olahraga, kita mengeluarkan banyak keringat, itu lama-lama kita akan kekurangan ion dalam tubuh. Nah, cuman yang salah kaprah kadang di masyarakat, karena ini juga berdasarkan buku anjuran pedoman pada saat kebutuhan cairan pada saat beraktivitas fisik dari Persatuan Dokter Olahraga, memberikan info di bukunya tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya kita membutuhkan air isotonik atau yang mengandung kandungan ion. Jadi salah satu contohnya kayak Mizone. Kapan sih kita boleh minum Mizone? Itu sebenarnya pada saat kita melakukan olahraga dengan intensitas sedang ke berat selama minimal 1 jam. Gitu, itu baru dibutuhkan air isotonik. Jadi nggak, kalau misalnya kita cuma lari-lari cantik, abis itu nongkrong-nongkrong makan bakso terus minumnya terus minumnya isotonik, sebenarnya itu belum perlu. Karena apa? Karena kita olahraga kan pengen membakar kalori. Benar. Nah, sedangkan air isotonik itu karena supaya rasanya enak biasanya ditambahkan gula. Nah, gula kan tinggi kalori, jadi sayang gitu. Ditambah penyakit lagi deh. Jadi gitu. Oke, ada penelitian. Siap. Pagi. Ya. Baik, silakan Pak. Ya. Ya. Oh iya. Oke, baik. Oke. Maksudnya yang tajam maksudnya gimana, Pak? Enggak, yang tadi yang kedua, di bawah lantai.
Oh, iya yang iya dalam. iya. Oh, oke oke. Mm-mm. Baik. Ya, 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 oke. Baik. ya. Terima kasih Makasih. Pagi. Pagi. Langsung Ya, aja nih, Dok. ini pertanyaannya bagus karena biasanya emang orang-orang suka banyak bertanya masalah ini karena biasanya kan kalau kita beli air aqua terus kita taruhnya di mobil biasanya di dashboard gitu ya yang ada Benar. tempat minumnya terus terpapar panas. Kalau misalnya belum dibuka kemasannya itu tidak apa-apa, tapi memang sebenarnya kita anjurkan jangan terpapar sinar matahari atau panas. Jadi sebenarnya pada saat penyimpanan pun kita carinya yang suhu ruangan tidak lembab, terus aman dari kuman dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Tapi yang jadi masalah biasanya orang-orang kan kalau misalnya beli yang aqua botol 600 dibuka, diminum, belum habis, taruh di mobil gitu kan. Nah, tapi dalam kondisi tutup ya. Dalam kondisi tutup. Tapi tetap kan biasanya diminumnya langsung ke lewat bibir kepalanya itu ya. Nah, bibir sama kepala botol kan bersentuhan. Nah, di situ ada pertukaran air liur atau mungkin air liur kita ada yang tertinggal di situ. Nah, itu biasanya yang terjadi kuman. Jadi jadi makanya disarankan pada saat kita beli kalau misalnya itu memang disesuaikan dengan kebutuhan. Makanya kan kita ada kemasan yang 330 juga kan. Jadi yang bisa sekali habis atau kalau untuk yang 600 ml bisa disimpan dulu tapi disarankan dikonsumsi pada hari yang sama gitu. Jadi jangan di itu. Tapi kalau misalnya gimana saya lupa nih, saya taruh di mobil terus besokannya masih ada dan masih bersih, apakah bisa dikonsumsi? Masih boleh gitu. Pokoknya kan intinya balik lagi ke peraturan pemerintah, air yang tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau. Oke, gitu. baik, sudah terjawab ya. Oke, Jadi berikutnya. kalau panas. Nah, sekarang efek air galon nih kalau ditaruh di bawah lantai, ya pastinya taruh di lantai Pak, berat kalau ditaruh di atas ya. Itu yang pertama. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya ditaruh di lantai, cuman balik lagi yang tadi saya bilang, suhu ruangannya juga harus tahu nih. Kalau misalnya kalau sebisa mungkin jangan sampai terpapar panas, karena kalau misalnya terus-terusan terpapar panas juga akan mempengaruhi situasi di dalam galonnya gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kondisinya juga jangan sampai lembab dan pastikan pada saat menerima galon aqua itu segelnya baik, dalam kondisi baik. Insya Allah kalau misalnya kondisinya baik, tersegel dengan baik, itu tidak akan ada kontaminan yang bisa masuk. Gitu. Oke. Ya, karena memang banyak, saya juga sempat mendengar untuk mengenai air mineral tadi, air galon ya, kalau lama-kelamaan taruh di bawah ini juga bisa berbahaya di lantai. Maksudnya kan mungkin punya cadangan galon yang lain, jadi beli 2 atau beli 3, yang satu terpasang di dispenser, yang lain masih ngendon. Nggak ada masalah ya? Nggak apa-apa selama tidak lembab atau tidak ada cairan yang menggenang terus kita taruh galonnya di atas kayak gitu. Oke, baik. Nanti ini di sesi terakhir ya. Nanti tentunya ini ada beberapa pertanyaan sambil teman-teman produser akan melihat kira-kira siapakah yang akan mendapatkan bingkisan dari Aqua. Kita akan break dulu, Dok ya. Oke. Nanti kita akan balik lagi.